Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Lin Awakening semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Tang Zichen-nya. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 491. Tang Zichen memeluk Liu Xiangyun dan terbang kembali ke asrama. Begitu dia meletakkan Liu Xiangyun segera jatuh ke pelukan Tang Zichen. "Maaf, saya yang harus disalahkan, jika bukan karena saya ini tidak akan terjadi hari ini," kata Liu Xiangyun. "Apa yang terjadi hari ini? Kamu pikir itu masalah besar, tapi bagiku itu baru terjadi hari ini. Kamu memenggal tangan Lan Jingming, dia sudah dianggap sia-sia, tidak mungkin keluarganya akan membiarkanmu lolos di keluarga lain, anak baik yang menjadi sampah tidak akan menyerah." Tang Zichen mendengus, kalau begitu bahkan keluarganya akan dihancurkan bersama. "Jangan bicara omong kosong, kamu hanya pada tahap akhir dari sekte dalam, memusnahkan keluarga bukanlah sesuatu yang bisa kamu katakan sekarang, jika tersiar kabar itu akan menyebabkan lebih banyak konflik, mungkin keluarga mereka bahkan akan menempatkan kamu sampai mati." Tang Zichen memeluk Liu Xiangyun, sudut mulutnya terangkat, "Aku, Wind Lightning Cloud, bukan koki kering." Namun, memang benar bahwa Tang Zichen saat ini tidak cocok untuk sebuah keluarga, tidak peduli seberapa buruk itu, saya khawatir masih ada beberapa ahli bawaan. Tang Zichen sekarang apalagi ahli bawaan, bahkan ahli Hautian bisa menang, yang Hautian awal, Tang Zichen mungkin bisa melawan, tapi itu hanya pertempuran, benar-benar mustahil untuk menang, paling-paling, mereka tidak mudah untuk membunuh. Dan jika Tang Zichen menemukan satu di tengah Hautian, dia pasti akan kalah, tidak ada keraguan tentang itu bukan lagi masalah jenius atau tidak. Dunia seni bela diri bukan untuk tampilan kosong, jika bukan karena kehidupan sebelumnya, Tang Zichen tidak akan mampu melewati batas untuk mengalahkan orang lain. Sekarang Tang Zichen mampu mengalahkan orang lain dengan pemahaman pedang kehidupan sebelumnya untuk mencapai inisiasi, pedang di hati, serta pengalaman pertempuran tingkat tinggi, dan rahasia seni bela diri teratas untuk mengalahkan pintu batin orang lain, kesempurnaan, jika tidak bagaimana mungkin. Butuh beberapa jam bagi mereka bertiga dari keluarga Wei Gu untuk akhirnya kembali ke keluarga Wei Gu. "Ada apa dengan kalian?" Seorang lelaki tua melihat ketiganya kembali berdarah dan bertanya dengan panik, berpikir untuk pertama kalinya bahwa mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang melarikan diri dari pulau itu. "Oh!" Lan Jingming berteriak ketika dia melihat pria tua di depannya. "Tuan Gunung Mian Yuan," tangan kakak senior Jingming terputus, dia menjadi tidak berguna. Ling Longbo berteriak. "Siapa itu?" Orang tua itu meraung, secara umum orang-orang yang tidak terlalu jahat tidak akan memotong tangan dan kaki mereka, mereka biasanya akan terluka parah atau meridian mereka dipukuli hingga terlupakan. Tangan dan kaki seseorang Anda benar-benar tidak akan pernah dapat memulihkan yang asli, dan yang asli terlalu penting bagi seorang praktisi seni bela diri. Lan Jingming sudah mulai merasakan niat pedang di tangan, dan memperkirakan bahwa ia akan dapat untuk memahami pedang di tangan pada saat dia mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Tapi sekarang, dia benar-benar sia-sia. "Siapa itu, katakan." "Oh, Tuan Gunung Mian Yuan itu seseorang dari Akademi Hutan Bela Diri." "Seorang guru dari Akademi Seni Bela Diri." "Tidak, bukan gurunya." Gu Hong Zero dan Ling Longbo sedikit takut untuk mengatakannya. "Bukan guru. Itu akan menjadi siswa tahun ketiga atau keempat, beraninya kamu." Orang tua ini sangat marah, meskipun dia berasal dari Akademi Seni Bela Diri, itu akan normal baginya untuk melumpuhkan Lan Jingming seperti ini jika dia berasal dari gerbang dalam atau alam Hautian. Bukan siswa tahun ketiga atau keempat, Wuho. "Siapa itu? Jangan ditelan." "Ya, ini adalah mahasiswa tahun pertama dari Akademi Hutan Bela Diri." Tidak mungkin seorang siswa baru dari kualifikasi Akademi Hutan Bela Diri dapat melampaui kalian semua, apalagi Lan Jingming." "Oh, Guru Gunung Mian Yuan itu benar-benar siswa baru Akademi Hutan Bela Diri, dia adalah juara Akademi Hutan Bela Diri tahun ini, namanya Tang Zichen. Kekuatannya benar-benar di luar imajinasi kita juga berpikir bahwa dia jelas bukan tandingan kami, tapi kami tidak menyangka bahwa dia bahkan akan mengalahkan Lan Jingming dan memotong tangan dan kakinya. Bahkan kami berdua memiliki pembuluh darah yang pecah, Wuho." "Ah!" Lelaki tua itu gemetar, merasa tidak percaya, tetapi, melihat Lan Jingming tanpa tangannya, dia untuk sementara menghentikan keterkejutannya dan mengamuk, "Aku akan menemukannya. Jangan pergi, dia akan datang ke 4 keluarga penjaga pulau besok dan menantang murid baru dari semua keluarga."
Apa? Pria tua itu bertanya-tanya apakah dia salah dengar kapan seorang siswa Akademi Bela Diri, yang begitu beruban, mengambil inisiatif untuk datang dan menantang murid baru dari semua keluarga. Di keluarga Huanggu dari 4 keluarga pelindung pulau besar, di dalam aula besar, beberapa ahli bawaan berbicara tentang pengalaman seni bela diri. Laporkan, seorang murid yang lebih tua berlari masuk. Apa itu? 3 Master Gunung, itu buruk. Murid baru pertama keluarga Wei Gu tahun ini, Lan Jingming, tangannya dipotong, dan dia tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pertempuran murid baru keluarga pelindung pulau. Apa? 3 ahli bawaan di istana berdiri dengan ngeri. Tangan terpotong. Bukankah itu hanya membuatnya tidak berguna? Bahkan jika kamu mengangkat lengannya itu tidak lebih dari seorang praktisi seni bela diri biasa, tidak lagi berhubungan dengan jenius. Bagaimana bisa? Keluarga Wei Gu masih ingin Lan Jingming mendapatkan bendera pelindung pulau untuk keluarga mereka tahun ini. Kenapa tangan mereka tiba-tiba dipotong? Siapa yang melakukannya? Menurut berita yang datang dari Desperate Love Restaurant, Lan Jingming mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu, murid misterius Wan David Red Das telah menemukan pacar bunga rumah sakit di Akademi Hutan Bela Diri. Lan Jingming juga ingin menemukannya, jadi dia membawa 2 murid baru ke Akademi Bela Diri, dan dia jatuh cinta dengan bunga punggawa Akademi Bela Diri, tetapi siapa yang tahu bahwa bunga punggawa ini sudah memiliki pacar, dan pacarnya adalah pemenang kompetisi mahasiswa baru Akademi Bela Diri tahun ini, seorang siswa baru bernama Tang Zichen. Tang Zichen ini, yang benar-benar mengejutkan, berada di tahap akhir gerbang dalam dan tidak hanya mengalahkan Lan Jingming, tetapi juga memotong tangannya. Dikatakan bahwa tangan Lan Jingming juga dipotong-potong olehnya, dan dia tidak bisa mengambilnya kembali. Ah, mendengar ini, 3 ahli bawaan di istana gemetar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin murid baru Akademi Bela Diri melakukannya? Lan Jingming, dia murid baru pertama dari keluarga Wei Gu. Semua hal di atas telah dikonfirmasi, dan Tang Zichen bahkan mengancam bahwa besok dia akan datang ke 3 keluarga pelindung pulau utama kami satu persatu dan menantang semua murid baru. Mereka bertiga semakin gemetar. Betapa sombongnya. Apakah dia benar-benar berani datang? Dia bahkan langsung memotong Lan Jingming dengan kedua tangannya, apalagi yang tidak berani dia lakukan Akademi Seni Bela Diri. Mencoba menginjak murid keluarga pelindung pulau kita. Seseorang beritahu murid baru pertama keluarga Huanggu kami, Lintang, untuk bersiap-siap. Jika Tang Zichen itu benar-benar berani datang besok, biarkan dia melihat dengan baik. Ya, berita yang sama juga sampai ke 2 pulau besar lainnya yang melindungi keluarga Qin Gu dan keluarga Song Gu. Di Akademi Bela Diri, setelah beberapa jam diskusi panas, insiden yang terjadi di sore hari secara bertahap menjadi tenang, dan semua orang menantikan saat Tang Zichen akan pergi ke keluarga protektorat besok. Suatu malam tanpa sepatah kata pun, keesokan harinya, bahkan sebelum Tang Zichen bangun, ada banyak siswa berkumpul di sekitar gedung asramanya. Tang Zichen akan pergi ke keluarga pelindung pulau untuk menantang semua murid baru. Tentu saja, para siswa dari Akademi Hutan Bela Diri tidak bisa tidak mengikuti untuk memeriksanya, jadi ada banyak siswa berkumpul di pagi hari, hanya menunggu Tang Zichen bangun. Aku tidak bisa berkata-kata. Tang Zichen membuka jendela dan melihat begitu banyak siswa berkumpul di sana dalam kelompok di luar, menunggunya, dan tersenyum tanpa berkata-kata. Xiang Yun Liu berkata, apakah semua orang berencana mengikutimu ke keluarga protektorat hari ini? Saya pikir itu 9 dari 10, baiklah, Xiang Er, cepat bangun, kita hampir selesai makan, tidak ingin menunda-nunda. Oh, Xiang Yun Liu bergegas untuk berpakaian dan bangun ini di asrama Tang Zichen. Setelah sarapan, Tang Zichen berangkat. Pertama, dia terbang ke keluarga Huanggu. Dengan puluhan ribu siswa mengikuti di belakang Tang Zichen, tim itu terlihat sangat besar dan spektakuler. Tang Zichen tidak keberatan bahwa begitu banyak siswa mengikuti, sejumlah besar orang juga bisa membuat pertunjukan, meskipun Tang Zichen tidak perlu membuat pertunjukan apapun. Tentu saja, jika Tang Zichen dipukuli habis-habisan oleh siswa baru keluarga pulau penjaga, maka semua orang akan ikut kehilangan muka. Pulau Wulin adalah tempat yang aneh, jelas tidak terlihat banyak tetapi butuh hampir 2 jam untuk pergi dari Akademi Wulin ke keluarga kuno kuning. Orang-orang yang mengikuti Tang Zichen ke keluarga Huanggu tidak hanya ribuan siswa, tetapi juga banyak guru, dan tentu saja, Direktur Akademi Hutan Bela Diri Rahasia juga pergi bersamanya, tetapi tidak ada yang mengetahuinya.
Sesampainya di gerbang keluarga Huangwu, ratusan murid keluarga Huangwu sudah menunggu di luar gerbang utama karena mereka sudah tahu bahwa Tang Zichen akan datang hari ini, dan keluarga Huangwu mereka bersumpah akan membiarkan Tang Zichen mempermalukan dirinya sendiri. Tang Zichen memandang ratusan orang dari keluarga Huangwu di depannya. Di antara ratusan orang dari keluarga Huangwu ini, ada puluhan ahli bawaan, banyak ahli Hautian, dan kemudian ada ahli gerbang dalam, sementara ada sedikit yang mengejutkan di tingkat gerbang luar, yang layak menjadi keluarga pelindung Pulau Bela Diri. Tang Zichen berteriak, "Saya Tang Zichen, siswa baru Akademi Hutan Bela Diri, datang untuk memberi hormat kepada semua murid baru keluarga Huangwu. Saya Tang Zichen, hanya mencari satu kekalahan, tolong kabulkan keinginan saya untuk mengalahkan semua murid baru keluarga Huangwu." Kata-kata Tang Zichen menyebabkan ratusan orang yang menunggu untuk mengungkapkan kemarahan mereka, tetapi mencari satu kekalahan, dia datang untuk berusaha dikalahkan, nada suara yang arogan. Tentu saja, Tang Zichen mengacu pada semua murid baru. Seorang ahli bawaan dari keluarga Huangwu berkata, "Lintang, Anda adalah keluarga Huangwu kami, juara dari murid baru ini, Anda telah memprovokasi ke pintu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak perlu saya jelaskan." Petik 2. Pria bernama Lintang itu menggigit giginya, "Tuan, saya tahu apa yang harus dilakukan. Akademi Bela Diri, juara siswa baru, sangat bagus." Kaki Lintang itu dengan ringan menginjak tanah dan tiba-tiba tubuhnya terbang seperti anak panah, mendarat sekitar 10 meter di depan Tang Zichen, berhadapan dengan Tang Zichen. Wajah Tang Zichen tenang, tidak sedikit pun pengecut, dia juga tidak terlihat memiliki dendam yang pahit. Lintang, di sisi lain, tampak mengerikan dan martabatnya sangat terhina. "Beri namamu," kata Tang Zichen. Lawan Lintang menggertakkan giginya dan berkata, "Kakekmu aku, Lintang, juara dari murid baru keluarga Huangwu ini." Tang Zichen berkata, "Saya yakin saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, jadi, Lintang, mari kita lakukan. Saya, Tang Zichen, telah datang ke keluarga Huangwu Anda hari ini untuk menghadapi semua murid baru Anda, hanya mencari satu kekalahan dan tidak lebih." Lintang sudah sangat marah ketika dia melihat nada arogan dan sombong dari Tang Zichen, dan mencibir, "Tang Zichen, kamu, gerbang dalam yang terlambat, benar-benar mencoba memprovokasi saya." Tang Zichen berkata, "Kemarin, murid baru pertama dari keluarga Wei Gu juga merupakan gerbang dalam yang terlambat, tapi jadi apa?" "Yah, jadi apa, Tang Zichen, jika kita berbicara tentang kualifikasi dalam hal ranah kamu, sekte dalam yang terlambat, seharusnya memanggilku senior. Jadi kamu tidak memiliki kesadaran diri, melakukan hal berikut adalah penghinaan terhadap senior bela diri kamu. Jika kamu kalah, aku akan memotong tanganmu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih." Tang Zichen terdiam, namun, tidak ada gunanya, jangan membuat banyak argumen verbal, kamu tidak memiliki kekuatan itu, lebih baik mengambil tindakan saja. "Aku masih mengatakan hal yang sama, kali ini aku datang ke sini, hanya untuk mencari kekalahan, bukan untuk membuat dendam." Tang Zichen mengatakan bahwa dia tidak bermaksud membuat dendam, tetapi pihak lain sudah marah pada sikap Tang Zichen yang arogan dan sombong ini, dan sudah ada setengah titik kebencian bahkan sebelum perang dimulai. "Persetan denganmu." Kaki Lintang diklik dan tubuhnya sekali lagi dihabiskan sebagai panah tajam. Kekuatan cahaya Lintang sangat bagus, kekuatan cahaya yang dia latih ini disebut kekuatan panah, tubuhnya seperti panah, lawan benar-benar tidak dapat bertahan melawannya, ditambah dengan ilmu pedangnya, dia tak terkalahkan. Apalagi, pemahaman Lintang dalam istilah niat akan mencapai pengenalan pedang di tangan, jika dia diizinkan untuk benar-benar memahami pengenalan pedang di tangan, kekuatannya akan meningkat beberapa tingkat pada saat itu. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa pemahaman Tang Zichen dalam hal niat telah mencapai tingkat awal memiliki pedang di dalam hatinya. Begitu Lintang bergerak, Tang Zichen, dengan keunggulannya dalam aspek niat, melihat kekurangan dalam gerakannya, dan itu sangat jelas. Niat satu tingkat lebih tinggi, dan ada 100 gerakan yang salah. Pada titik ini, teknik panah dan pedang Lintang yang menurutnya sangat kuat ternyata cacat. Namun, Lintang berada di tingkat kesempurnaan gerbang dalam, sementara Tang Zichen berada di tahap akhir gerbang dalam, dan tekanan besar dari alam membuatnya sehingga bahkan jika Tang Zichen melihat gerakannya yang patah, dia tidak mampu menyerang dalam sekejap mata. Swoosh! Lintang tiba di depan Tang Zichen dengan satu langkah panah, kecepatan ini hampir mencapai tingkat Flashwell Ghost Tang Zichen. Perbedaannya adalah tidak peduli seberapa cepat langkah panah Lintang itu tidak terlihat. Bas! Tang Zichen tidak terburu-buru menyerang, dan ketika Lintang memasuki jangkauan serangan optimalnya, Tang Zichen menebas dengan satu tebasan.
Membunuh dewa satu tebasan-tebasan, dua tebasan menjadi satu. Pah, itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, dan suara teredam terdengar di udara. Lintang merasakan gelombang panas datang itu tak tertandingi, dan ada perasaan pisau di gelombang panas. Lintang diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik dan langsung mengubah serangannya menjadi mundur, dengan cepat mundur ke samping dengan satu langkah panah. Wow, Lintang baru saja mundur ketika rasa sakit yang berapi-api datang dari punggungnya. Ah, semua orang dari klan Huanggu terkejut. Saat ini, punggung Lintang berdarah. Jika bukan karena langkah panah Lintang yang sangat cepat, dia pasti sudah tamat. Semua orang dari keluarga Huanggu memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Pakar bawaan keluarga kuno kuning tampaknya telah melihat bahwa pemahaman Tang Zichen tentang niat telah mencapai setidaknya kehebatan memiliki pedang di tangannya. Pada saat ini, Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Huanggu telah mengecewakanku, kamu bukan tandinganku. Tidak mungkin. Lintang meraung. Tang Zichen bahkan tidak memandang Lintang, matanya menatap ratusan orang dari keluarga kuno kuning di belakangnya dan berkata, mencari kekalahan gagal memenuhi keinginanku, hanya saja aku akan menuju ke pelindung pulau berikutnya. Keluarga, selamat tinggal. Orang-orang dari keluarga Huanggu sangat marah sehingga mereka ingin melompat tetapi terdiam, Lintang memang kalah. Tang Zichen berbalik dan berjalan keluar, tidak mau membuang energi lagi dengan Lintang. Namun, Lintang tidak mau dan berteriak di belakangnya, jangan pergi, aku belum kalah. Setelah mengatakan itu, Lintang menebas Tang Zichen dengan keras, tidak dapat menerima pukulan yang membuat Lintang kehilangan akal, dia dianggap sebagai serangan setengah diam. Tang Zichen berbalik dan menebas dengan satu tebasan. Teknik pedang pembunuh dewa, dua pedang menjadi satu. Wow, Lintang terbang, seluruh tubuhnya berlumuran darah dari pedang Tang Zichen Ki membunuhnya. Tang Zichen mendengus, kamu tidak bisa menghindarinya pertama kali, tetapi untuk kedua kalinya, apakah kamu pikir kamu bisa? Lintang, untuk tidak meremehkan keluarga Huanggumu, tolong selamatkan muka untuk keluarga Huanggu, dan jika kamu pikir kamu sudah kekuatan untuk bermain dengan saya di masa depan, silakan datang ke Akademi Seni Bela Diri dan temukan saya. Tang Zichen berbalik dan terbang. Lintang berbaring di tanah berteriak frustrasi, dia berada di keluarga Huanggu, murid baru nomor 1, tetapi dia benar-benar kalah dari siswa baru yang lemah di Akademi Seni Bela Diri. Wajah apa yang masih dia miliki? Memikirkan ini, Lintang berteriak, seolah-olah dia belum pernah mengalami pukulan seperti itu dalam hidupnya. Tang Zichen kemudian terbang ke keluarga protektorat pulau berikutnya, diikuti oleh ribuan siswa, dengan gembira mengikuti di belakang. Tang Zichen, aku terlalu mengaguminya. Dia mengalahkan Lan Jingming kemarin dan hari ini dia mengalahkan Lintang, jadi masih ada dua siswa baru dari keluarga protektorat pulau yang tersisa. Bisakah Tang Zichen masih menang begitu banyak? Apa dorongan untuk prestise Akademi Seni Bela Diriku? Puluhan ribu siswa sedang berbicara sambil mengikuti. Pada saat ini, di depan sebuah gunung besar yang tidak jauh dari keluarga Huanggu, ratusan orang kuat dari keluarga Qin Gu juga menunggu di luar gerbang gunung. Seorang ahli alam bawaan berkata kepada seorang wanita, Qin Xin, tunggu, jika Tang Zichen dari Akademi Bela Diri benar-benar datang, jangan kehilangan wajah keluarga Qin Gu, kamu adalah keluarga Qin Gu, murid baru pertama dari ini. Tahun, jika Anda semua kehilangan wajah keluarga Qin Gu, maka tidak ada orang lain yang bisa memenangkan wajah ini kembali, Anda tidak dapat menemukan murid lama. Murid tahun lalu tidak memiliki kehormatan bahkan jika mereka menang. Pria yang berbicara ini, jika Tang Zichen ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai murid senior Qin Feng yang lebih tua Pan Yun. Seorang wanita di sampingnya mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya Tuan. Wanita bernama Qin Xin ini tingginya sekitar 1,69 meter, sangat ramping, dan dua alis bulan willow yang melengkung tampak sangat spiritual, seperti wajah yang diukir halus yang sangat halus. Pada saat ini ketika dia berbicara dengan tuannya, ada lusinan tatapan murid laki-laki menembak ke arahnya. Qin Xin, dia bukan hanya murid baru pertama dari keluarga Qin Gu, tetapi juga satu-satunya kecantikan luar biasa di semua keluarga protektorat pulau pada tingkat yang sama dengan bunga istana dari Akademi Bela Diri, dan karismanya mungkin jauh melampaui bunga istana. Karena dia adalah seorang jenius yang mampu memasuki keluarga pelindung pulau Akademi Hutan Bela Diri.
Bunga halaman akademi, dalam hal bakat dan kekuatan bela diri, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya kecuali sangguan lembut Qi Sueyun dan yang lainnya yang sedikit bisa membandingkan, sementara Su Meiqian Liu Xiangyun dan yang lainnya jauh lebih baik, rendah dalam hal bakat bela diri. Tidak lama kemudian, Tang Zichen dan 10.000 siswa terbang dari jauh dan pemandangannya sangat spektakuler. Tang Zichen mendarat di luar gerbang keluarga Qin Gu dan berkata kepada ratusan orang kuat dari keluarga Qin Gu, "Saya Tang Zichen, murid baru Akademi Bela Diri. Saya datang ke keluarga Qin Gu hari ini. Saya mendengar bahwa setiap murid keluarga Qin Gu sangat kuat. Zichen, saya ingin membahas beberapa gerakan dengan semua murid baru keluarga Qin Gu. Saya juga berharap teman murid baru keluarga Qin Gu tidak pelit dalam mengajar." Pada saat ini, di tengah kerumunan keluarga Qin Gu, seorang pria kuat bawaan melihat Tang Zichen dan berkata dengan waspada, "Ini dia." Tang Zichen mengendus dan melihat, dan ahli bawaan yang memberikan kejutan ini adalah orang yang sama yang mengancam akan memukul Presiden Akademi Seni Bela Diri ketika dia datang ke keluarga Qin Gu terakhir kali untuk wawancara untuk murid masuk, itu murid besar senior Qin Feng. Tang Zichen tidak menyebutkan namanya terakhir kali dia datang ke sini, jadi dia tidak tahu bahwa Tang Zichen adalah dia, dan sekarang dia melihat bahwa Tang Zichen adalah orang yang datang untuk wawancara murid masuk terakhir kali. Pan Yun sangat terkejut. Tang Zichen tersenyum pada pria itu dan berkata, "Pan Yun senior ini, kita bertemu lagi hari ini." Tang Zichen, kan? Pan Yun dipenuhi rasa tidak percaya dan berkata, "Tepat sekali, saya di sini. Saya tidak berharap bahwa senior masih mengingat saya. Terakhir kali saya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam penilaian murid masuk senior Qin Feng. Saya tidak berharap untuk ditolak. Tampaknya persyaratan senior Qin Feng untuk murid masuk benar-benar ketat." "Baiklah, cukup omong kosong. Hari ini saya datang ke sini hanya untuk bertukar pikiran dengan murid baru keluarga Qin Gu Anda, dan untuk membiarkan saya mengalami kekuatan murid keluarga perlindungan pulau. Terakhir kali saya datang untuk wawancara murid masuk, keluarga Anda memperlakukan saya dengan penghinaan seperti itu. Saya pikir setiap murid baru keluarga Anda harus memiliki kekuatan yang luar biasa." Pada saat ini, di belakang Tang Zichen, tubuh seorang gadis bergetar. Dia adalah Wen Qiang yang menyembuhkan. Wen Qiang melihat seorang kenalan di antara murid keluarga Qin Gu di seberang jalan, tunangannya yang meninggalkannya untuk mengejar wanita lain. Di seberang jalan, tunangan Wen Qiang, yang juga melihat Wen Qiang, sedikit mengernyitkan alisnya. Pada saat ini, di gunung, di ruangan zen tertentu, seorang lelaki tua sedang bermeditasi. Pada saat itu, seorang anak laki-laki berwajah putih berlari masuk dan berteriak, "Tuan, itu tidak baik." "Apa itu?" "Tuan, pergi ke bawah gunung dan periksa pria bernama Tang Zichen dari Akademi Seni Bela Diri, dia ada di sini." "Aku tidak tertarik pada tuanku." "Tuan, Tang Zichen itu, dia yang datang ke sini terakhir kali untuk wawancara untuk menjadi murid masuk Mu'ah." Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya. Orang tua ini adalah Qin Feng. Qin Feng sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Tang Zichen, yang dikabarkan sangat kuat dalam 2 hari terakhir, adalah orang yang datang di sini untuk wawancara terakhir kali. Dengan demikian, Qin Feng tiba-tiba tiba di dasar gunung. Ketika semua orang dari klan Qin Gu melihat Qin Feng muncul, mereka semua memberi hormat dan berkata, "Lihat leluhur Qin Feng." Bahkan dekan Akademi Bela Diri, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, segera muncul dan memberi hormat kepada senior Qin Feng. "Salam, senior Qin Feng." Qin Feng, bagaimanapun, sekarang menatap Tang Zichen, yang memang orang yang datang untuk mewawancarai orang yang ingin menjadi murid masuknya terakhir kali. Tang Zichen juga melihat ke arah Qin Feng. Melihat begitu banyak orang memberi penghormatan, Tang Zichen sedikit terkejut, tapi itu normal karena Qin Feng adalah 3 terkuat di seluruh pulau marsial. Dia muncul di mana saja, siapapun yang mengenalnya akan muncul menyembah. Qin Feng memandang Tang Zichen dan berkata, "Ini kamu." Tang Zichen tersenyum kecil, "Saya juga pernah bertemu senior Qin Feng. Saya tidak berharap senior Qin Feng mengingat saya. Saya datang ke keluarga Qin Gu hari ini. Saya tidak datang untuk mengganggu keluarga Anda. Saya hanya ingin datang dan berdebat dengan murid baru keluarga Qin Gu. Saya harap senior Qin Feng tidak akan menyalahkan saya." Pada saat ini, seorang pria di belakang Tang Zichen berkata, "Tang Zichen, jangan kasar kepada senior Qin Feng." Ketika Tang Zichen berbalik, dia tidak tahu kapan seorang ahli bawaan berdiri di belakangnya. Tang Zichen tidak mengenal orang ini. Orang ini adalah dekan. Dekan senior berkata, "Senior Qin Feng, Tang Zichen adalah siswa baru di akademi kami, dia tidak tahu aturannya, jadi saya harap dia menyesal."
Senior Qin Feng memandang dekan dan berkata, Din Liang, murid barumu ini, kamu memang terlihat sedikit arogan, tetapi jika kamu benar-benar memiliki kekuatan arogansi pantas, jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka itu adalah lelucon. Apa yang dikatakan Senior Qin Feng? Senior Qin Feng memandang Tang Zichen dan berkata, hari itu ketika Anda datang ke tempat saya dan berpartisipasi dalam wawancara untuk murid masuk, saya pikir Anda hanya seorang siswa biasa dari Akademi Bela Diri, tetapi saya tidak mengharapkan itu. Anda adalah pewaktu 2 kali. Baiklah, hari itu memang mata saya yang kikuk. Hari ini jika Anda bisa melawan murid baru pertama keluarga Qin Gu dan tetap tak terkalahkan dalam 30 langkah, maka saya akan berjanji untuk memberi Anda wawancara lagi dan memberi Anda kesempatan untuk menjadi muridku yang akan datang. Tang Zichen mendengus dalam hati, siapa yang peduli, merasa benar sendiri. Dekan, bagaimanapun, mendesak Tang Zichen, jangan berterima kasih kepada Senior Qin Feng. Tang Zichen tersenyum, tidak perlu terburu-buru berterima kasih, belum terlambat untuk melawan ahli pertama dari murid baru keluarga Qin Gu terlebih dahulu. Pan Yun itu sibuk berkata, Qin Xin, beri dia warna, bocah ini, nadanya sangat arogan, jangan biarkan dia memiliki kesempatan untuk menjadi kakak laki-lakiku. Ya Tuan. Tang Zichen melihat wanita cantik itu sebenarnya bernama Pan Yun Master, lalu wanita ini, bukankah dia akan menjadi cucu magang senior Qin Feng? Wanita bernama Qin Xin, tiba-tiba menghunus pedangnya, mengarahkannya ke Tang Zichen dan berkata, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Tang Zichen menarik perhatiannya kembali dan tersenyum pada wanita itu, dia tidak buruk rupa, tipe wanita yang akan membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama tidak buruk, dia tampaknya memiliki sedikit karakter. Gadis cantik, kamu mengatakan apa yang kamu minta aku katakan, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa aku pasti akan mengecewakanmu. Wanita itu berkata, saya tidak tertarik untuk melakukan perdebatan verbal dengan Anda, di mata saya, Anda masih kelompok lemah yang sama di Akademi Seni Bela Diri saat ini, sampai Anda membuktikan kekuatan Anda tidak, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku secara setara. Masih mengatakan aku sombong, kamu bahkan lebih sombong dariku. Tang Zichen mendengus. Swoosh! Tiba-tiba, wanita itu membunuh ke arah Tang Zichen, sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengan Tang Zichen. Teknik pedang bunga persik. Persik mekar 1000 bunga. Tiba-tiba, pertempuran meningkat ke level tertinggi, pedang wanita itu berbunyi klik dan tiba-tiba, wajah Tang Zichen mengungkapkan ribuan ujung pedang itu benar-benar terasa seperti 1000 bunga persik. Oh tidak, pemahaman niat wanita ini telah mencapai level awal memiliki pedang di tangannya. Dan karena ranahnya satu tingkat lebih tinggi dari milikku, ilmu pedangnya juga merupakan bagian dari seni bela diri yang lebih tinggi, keunggulanku langsung turun jauh lebih rendah, kata Tang Zichen dalam hati. Tapi Tang Zichen tidak terburu-buru, wanita ini. Kekuatan manusia jauh lebih kuat dari Lan Jingming dan Lintang. Itu layak menjadi cucu magang Qin Feng. Tang Zichen sekarang membunuh dewa dengan satu tebasan, langsung menggabungkan 2 tebasan menjadi 1. Bang! 2 energi muskil yang dihasilkan oleh teknik pedang dewa pembunuh dan teknik pedang bunga persik bertabrakan. Kekuatan atau kelemahan ki muskil bergantung pada kekuatan internal siapa yang dalam. Secara alami, kekuatan internal Tang Zichen tidak perlu dikatakan lagi, sutra hati yang tak terkekang dan sutra hati pan besar, yang keduanya sangat tebal dan sepenuhnya sekuat sutra Yi Tendon. Ledakan. Wanita itu merasakan pedang di tangannya bergetar, dan tubuhnya didorong mundur beberapa meter oleh kekuatan sebelum tubuhnya berhenti. Dalam hatinya, dia ngeri betapa kekuatan internal yang tebal, bahkan pada tahap akhir dari pintu bagian dalam itu mampu menghasilkan kekuatan internal yang lebih kuat dari kesempurnaan pintu batinku. Sudah terlambat untuk mengatakannya. Tang Zichen pasti akan mengambil kesempatan sekali seumur hidup, dan pada saat yang sama wanita itu mundur, pada saat yang sama Tang Zichen menyerang. Bas! Bilah di tangan Tang Zichen menebas lagi, dan udara mengeluarkan dengungan yang menyesakan, seperti meteor yang menembus langit yang panjang. Kedua teknik pembunuhan tumpang tindih pedang ki yang tak tertandingi merobek ke arah wanita itu. Wanita itu tidak punya waktu untuk melakukan teknik pedang bunga persiknya lagi, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa menekan Tang Zichen. Wanita itu menahan pedang di depannya dan seluruh tubuhnya terbalik lebih dari 10 meter sebelum berhenti, rambutnya jatuh dan menjadi acak-acakan. Tanpa ragu, dia telah kalah. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Qin Gu menatap Tang Zichen dengan kaget.
Di antara murid baru mereka tahun ini, kekuatan nomor 1 Qin Xin telah kalah ke gerbang dalam yang terlambat. Qin Xin menusukkan pedangnya ke tanah dan berkata, aku kalah. Tang Zichen berkata, kamu mampu menahan pukulan terakhirku hanya dengan pedang, tampaknya kamu jauh lebih kuat daripada Lan Jingming dan Lintang. Qin Xin tidak berbicara dengan Tang Zichen, kembali ke tuannya, dia menundukkan kepalanya dan berkata, maaf tuan, saya kalah. Pan Yun memandang Tang Zichen dengan dengusan yang sangat tidak nyaman. Tang Zichen, kamu menang hanya karena keterampilan internal dan teknik pedangmu yang lebih kuat. Pada saat itu, dekan mencibir Pan Yun, jika Anda kalah dan tidak mengakuinya, apakah Anda mempermalukan orang tua Qin Feng? Saya tidak tahu apakah teknik Tang Zichen kuat atau tidak, tetapi saya tahu bahwa pemahaman Zichen tentang niat setidaknya pada tingkat memiliki pedang di tangannya. Ini tidak cukup untuk menunjukkan bakat Tang Zichen. Kamu kalah dan kamu masih mencari alasan untuk berdebat. Mata Pan Yun memelototi dekan dan mengancam, Liang Sui, pantat kecilmu gatal lagi, bukan? Presiden Akademi Bela Diri mengamuk. Pan Yun, kamu lebih baik menunjukkan rasa hormat kepadaku atau aku akan disalahkan karena bersikap kasar. Sudahkah kamu memenangkanku? Dengan kekuatanmu, kamu masih berani menjadi Presiden Akademi Bela Diri, cepat pulang dan tanam ubi jalar. Kamu, dekan tampaknya tidak bisa mengalahkan murid tertua Qin Feng. Pada saat itu, Qin Feng berkata, baiklah kalian berhenti berdebat. Qin Xin memang kalah hari ini, aku akan menepati janjiku dan memberi Tang Zichen kesempatan baru. Setelah mengatakan itu, Qin Feng berkata kepada Tang Zichen, jika kamu kembali ke tempatku lusa, aku akan memberimu kesempatan baru, tetapi menjadi muridku tergantung pada kinerjamu. Dekan sibuk mengingatkan Tang Zichen, jangan terburu-buru dan berterima kasih kepada senior tua Qin Feng. Mata dekan dipenuhi dengan rasa iri. Sayangnya, Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, senior Qin Feng, Anda tampaknya salah. Saya datang ke sini hari ini untuk berdebat dengan murid baru keluarga Qin Gu Anda, bukan untuk memperjuangkan peluang apapun. Alis Qin Feng berkerut ketika dia mendengar kata-kata Tang Zichen sementara dekan berteriak, Tang Zichen, kamu gila. Namun, Pan Yun di sisi lain meraung, apa maksudmu? Tuanku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Jika bukan karena fakta bahwa kamu memiliki beberapa bakat, kamu akan layak menjadi juniorku. Beraninya kamu mempermalukan tuanku begitu banyak. Qin Feng memang merasa sedikit dipermalukan karena dia ditolak oleh Tang Zichen. Tang Zichen mendengus, mengapa saya harus menghargainya? Meskipun senior Qin Feng adalah salah satu dari 3 pria terkuat di Pulau Marsial, tetapi di mana jadi apa, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu, jangan sampai saya dianggap tidak sopan kepada senior Qin Feng, saya masih harus buru-buru ke keluarga Songgu, jadi aku tidak akan mengganggu kalian semua, selamat tinggal. Tang Zichen bahkan tidak melihat Qin Feng dan terbang. Qin Feng melihat betapa arogannya Tang Zichen, dan menolak niat baiknya adalah hal yang baik, tetapi terbang pergi tanpa memandangnya sebelum pergi benar-benar menyebalkan. Arogansi dan ketidaktahuan apa, aku ingin melihat seberapa jauh seorang junior yang begitu sombong dan bodoh bisa dia dapatkan. Qin Feng menghembuskan napas dengan mengayunkan lengan bajunya dan beberapa lompatan, dan dalam waktu kurang dari 5 napas, dia pergi ke puncak gunung setinggi ribuan meter, tersembunyi di rumah tebing di puncak gunung. Halaman kekuatan seperti itu, beberapa napas waktu ke puncak 1000 meter ke puncak gunung untuk pergi, sejauh ini gemetar. Pada saat yang sama, banyak orang juga membenci ketidaktahuan Tang Zichen. Qin Feng adalah seperti orang yang kuat, tetapi dia bahkan tidak menghargai kesempatan untuk menyembah tuannya. Bahkan Liu Xiangyun dan Su Meiqian merasa kasihan pada Qin Feng ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Qin Feng mencapai puncak gunung hanya dalam beberapa napas dan itu terlalu mengejutkan. Sayangnya, bagaimana mereka bisa tahu penghinaan Tang Zichen, meskipun Qin Feng memang sangat kuat dibandingkan dengan Tang Zichen masih ingin mengatakan, dia layak menjadi tuanku. Tang Zichen akan selalu hanya memikirkan satu tuan. Tang Zichen segera pergi ke keluarga Songgu lagi, dan ribuan siswa mengikutinya. Hanya saja, salah satu wanita tidak mengikuti, dan itu adalah Wen Qiang. Wen Qiang berjalan ke arah seorang siswa laki-laki tertentu dari keluarga Qin Gu dan berkata, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Pergi ke sana dan katakan. Mereka berdua berjalan ke hutan berikutnya. Wen Qiang mencibir dan berkata, kamu belum menyusul Qin Xin. Sudah bertahun-tahun, dan kamu masih belum menyusulnya. Murid laki-laki itu mendengus, apakah kamu sedang menyindir?
Beraninya kamu adalah murid dari keluarga protektorat. Ayo, apa yang ingin kamu katakan padaku? Tunangan Wen Qiang bertanya, dia sepertinya ingin terus mengejar Qin Xin, wanita cantik yang baru saja berduel dengan Tang Zichen. Dibandingkan dengan Qin Xin, Wen Qiang tidak perlu katakan, jauh dari Qin Xin dalam hal bakat seni bela diri, itulah sebabnya Wen Qiang membuat tunangannya kurang menantang dan menarik. Jika kamu masih tidak sadar, lalu mundur dari pernikahan, aku tidak diinginkan. Apa? Seperti pria lain. Jangan bilang kau menyukai si idiot Don Zichen tadi. Beraninya kau memanggilnya dengan nama. Hentikan, apakah kamu ingin pergi memberitahunya? Qin Xin kalah, bukan berarti aku akan kalah dari Tang Zichen. Kekuatanku tidak lebih lemah dari Qin Xin. Kompetisi murid baru terakhir, aku hanya menyerah padanya, yang membuatku sangat bahagia. Lempar dia, hahaha. Wen Qiang melihat bahwa tunangannya masih belum membalas perasaannya, dan berkata dengan marah, apa maksudmu? Karena kamu menyukai orang lain, maka pergi saja dan batalkan pernikahanmu, jangan ambil kuota pernikahanku. Saya tidak setuju untuk membatalkan pernikahan saya, Anda adalah ban serep saya, mengerti? Jika saya tidak dapat mengejar Qin Xin, saya secara alami akan tetap menikahi Anda, meskipun bakat Anda tidak sebagus Qin Xin, tetapi pada saat yang sama, setidaknya kamu adalah kecantikan bunga sekolah. Kamu benar-benar memperlakukanku sebagai ban cadangan. Ya, saya tidak takut untuk mengakuinya. Jika saya mendapatkan hati Qin Xin, maka saya secara alami akan pergi ke keluarga Anda untuk membatalkan pernikahan saya. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, ya tentu saja saya akan tetap menikah dengan Anda. Tidak banyak wanita cantik di dunia ini, jadi bagaimana aku bisa menyerahkanmu sebagai ban cadangan jika aku tidak harus melakukannya? Hahaha. Kamu tidak tahu malu, kamu tidak takut aku akan melapor ke keluargaku. Bakatku, keluargamu tidak akan menyerah begitu saja, merindukanku, dengan kondisimu tidak mungkin menemukan yang lebih baik dariku, bukan begitu? Baiklah, aku akan kembali dan bertanya. Qin Xin, jika dia terluka sekarang, aku akan terus membungkamnya dan berpura-pura berada di depannya pada saat yang kritis. Ngomong-ngomong, jaga keperawananmu, karena itu milikku, hahaha. Tubuh Wen Qiang gemetar dan wajahnya memutih saat dia bertanya, apa maksudmu? Bukankah kamu sudah melakukan itu padaku ketika aku masih mahasiswa baru di sekolah menengah? Tahun pertama sekolah menengah. Oh, maksudmu saat aku mabuk dan tidak menidurimu, tapi yang terpenting aku sedang terburu-buru untuk menemukan Qin Xin. Sebenarnya aku sudah mengenalnya sejak aku masih di sekolah menengah. SMP, hahaha. Hei, kamu pucat sekali, jangan bilang kamu sudah kehilangan keperawanan, kalau tidak kamu tidak murni untuk menikah denganku, jadi bersiaplah untuk menikmati kekerasan dalam rumah tangga seumur hidup di masa depan. Entah itu, doakan saja aku menyusul Qin Xin dan membubarkan pernikahanku denganmu, terserah padamu, hahaha. Setelah mengatakan itu, tunangan Wen Qiang berjalan pergi dan bergegas kembali ke keluarga Qin Gu, seolah-olah dia takut membiarkan siapapun melihat percakapannya dengan Wen Qiang. Pada saat ini, Wen Qiang duduk lumpuh di tanah. Ya Tuhan, itu tidak terjadi dengannya ketika saya masih baru di sekolah menengah. Kecelakaan saya waktu itu dengan Tang Zichen, ternyata ini adalah pertama kalinya saya, tidak heran rasanya sangat menyakitkan, saya pikir bahwa itu karena jaraknya bertahun-tahun. Aku melangkah lebih jauh dalam kekacauan, memberikan waktu pertamaku kepada Tang Zichen. Wen Qiang duduk di lantai, pikirannya kosong. Memikirkan perilaku sampah tunangannya, mata Wen Qiang berlinang air mata, jika dia adalah orang yang damai, menikahinya akan baik-baik saja. Namun, dia adalah orang yang makan dari mangkuk dan melihat ke dalam panci, sambil mengambil keuntungan darinya, bakatnya yang tinggi untuk menikah dengan keluarganya, dan kemudian menggunakannya sebagai ban cadangan, diam-diam mengejar wanita yang lebih baik, dan kemudian mencampakkannya ketika dia menyusulnya. Bagaimanapun, dia tidak menderita, keluarga Wen Qiang sangat kuat, dan sampah semacam ini, Wen Qiang tidak percaya bahwa dia bertemu dengannya. Bahkan jika dia melapor kepada keluarganya dan mengekspos perilaku tunangannya, apa yang bisa dia lakukan? Bakatnya tidak luar biasa, selain tunangannya, dia benar-benar tidak dapat menemukan yang lebih baik untuk menikahinya. Dia ada di keluarga, bukan di antara anak-anak kultivasi utama, keluarga tidak akan menghargai perasaannya, mungkin, minat terbesarnya kepada keluarga adalah untuk bisa mendapatkan pasangan nikah yang baik, itu saja. Wen Qiang menangis di pohon, merasa sangat tidak berdaya untuk sesaat.
Pertama kali saya berada dalam posisi untuk melakukannya, saya harus melalui banyak hal dan saya harus melalui banyak hal. Curhat pada keluarga. Percuma keluarga hanya akan senang mendapatkan bakat bagaimana mereka peduli jika pernikahannya bahagia atau tidak. Hal semacam ini, lahir di keluarga besar, dia telah melihat terlalu banyak. Tang Zichen tiba di keluarga Sanggu. Murid baru terkuat keluarga Songgu, Yan Mingtim, dipukuli oleh Tang Zichen sampai dia muntah darah. Setelah mengalahkan keluarga Songgu, Tang Zichen kembali ke Akademi Seni Bela Diri, meninggalkan lautan pujian dan penghinaan terhadap keluarga protektorat pulau. Setelah mengalahkan keluarga Songgu, keempat keluarga pelindung pulau semua pingsan. Awalnya berpikir bahwa murid misterius, satu kekalahan debu merah, seharusnya adalah keluarga Sanggu, tetapi Tang Zichen mengalahkan Yan Mingtim keluarga Sanggu sampai dia muntah darah, yang berarti bahwa Yan Mingtim dari keluarga Songgu bukanlah Wan David Red Das. Yang mana satu kekalahan debu merah. Satu kekalahan debu merah terlalu rendah, bahwa Tang Zichen telah memprovokasi dia untuk datang ke gerbang gunung, dan satu kekalahan debu merah belum bergerak. Satu kekalahan debu merah tidak layak menjadi murid keluarga pelindung pulau, tidak ada rasa hormat sama sekali. Sudah waktunya, dia masih merahasiakannya, jadi muncul dan kalahkan Tang Zichen. Di empat keluarga protektorat pulau, banyak murid keluarga protektorat pulau memarahi debu merah satu kekalahan. Mereka berpikir bahwa debu merah satu kekalahan telah bertindak rendah hati, tidak memberitahu orang-orang tentang kekuatan aslinya. Awalnya baik-baik saja, itu adalah kebebasan orang, tetapi sekarang Tang Zichen dari Akademi Bela Diri telah mencapai gerbang gunung. Debu merah satu kekalahan itu tetap tidak menonjolkan diri dan tidak muncul. Ini membuat semua orang mulai memarahi. Adapun masalah Tang Zichen memotong tangan Lan Jingming itu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Keluarga Wei Gu telah mengirim seseorang untuk pergi melalui keluarga Lan Jingming. Keluarga Wei Gu tidak akan pergi untuk menghancurkan Tang Zichen untuk Lan Jingming karena Lan Jingming sudah tidak berguna, tidak ada gunanya melakukan lagi untuk orang cacat. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengirim seseorang untuk memberitahu keluarganya. Tentu saja, tidak mungkin bagi keluarga Wei Gu untuk tidak memilikinya. Kebencian terhadap Tang Zichen dan keluarga Wei Gu secara alami sangat kesal karena murid jenius yang baik lumpuh. Pada saat ini, di keluarga Qin Gu, di ruang Zen Senior Qin Feng. Tuan, apakah Anda masih marah pagi ini? Arogansi dan perilaku dominan Tang Zichen. Pan Yun berjalan ke kamar Zen Qin Feng dan bertanya. Qin Feng mendengus, dia tidak pantas membuatku marah, tapi Tang Zichen ini memang sangat liar, menyangkal wajahku di depan umum. Tuan, apakah Anda ingin murid saya mengirim seseorang untuk memberinya pelajaran? Tanya Pan Yun. Qin Feng memelototi Pan Yun dan berkata, untuk masalah sepele, mengirim seseorang untuk memberinya pelajaran, apakah kamu mencoba membuat tuanku ditertawakan di Pulau Bela Diri? Serius. Sebaliknya, yang mengalahkan debu merah aku memerintahkanmu untuk menemukannya. Setelah berhari-hari apakah kamu sudah menemukannya? Pan Yun berkata, Tuan, saya sudah pergi ke 4 keluarga penjaga pulau besar untuk mencarinya, tetapi saya sama sekali tidak tahu murid baru mana yang merupakan debu merah satu kekalahan. Satu kekalahan debu merah dia terlalu rendah hati, dan dengan sengaja menyembunyikan kekuatan dan identitasnya, sehingga sulit untuk menemukannya. Qin Feng berkata, Tang Zichen telah memprovokasi 4 keluarga penjaga pulau besar dan dia bahkan tidak muncul. Profil rendah ini terlalu berlebihan. Itu benar guru. Qin Feng berkata, satu kekalahan debu merah harus menemukannya. Dia adalah murid baru dari 4 keluarga penjaga pulau besar kita yang memiliki peluang terbaik untuk mengalahkan Tang Zichen. Kita tidak bisa membiarkan dia terus bersikap rendah hati. Kita harus menemukannya sehingga dia bisa mengalahkan Tang Zichen dan menebus reputasi ini untuk 4 keluarga penjaga pulau besar. Sepertinya Qin Feng tidak sabar untuk melihat Tang Zichen dikalahkan, karena dia merasa bahwa Tang Zichen benar-benar terlalu gila. Dia benar-benar perlu ditangani, meskipun dia tidak akan mengirim seseorang untuk mengajari Tang Zichen pelajaran, tetapi jika dia bisa mengalahkan yang kalah dari level yang sama, akan sempurna untuk menemukan debu merah, mengalahkan Tang Zichen dan memberinya pelajaran yang sulit, sehingga Tang Zichen dapat menyingkirkan temperamen arogannya. Pan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, saya sudah mencoba menemukannya. Saya tidak dapat menemukannya. 4 keluarga penjaga pulau, setiap murid baru bisa menjadi debu merah yang dikalahkan. Orang-orang jelas berusaha untuk mempertahankannya. Low profile, bagaimana lagi mereka bisa menemukannya?
Qin Feng ragu-ragu dan berkata, kalau begitu Anda pergi dan berdiskusi dengan keluarga penjaga pulau lainnya. 4 keluarga penjaga pulau kami akan mengambil inisiatif untuk menantang Tang Zichen atas nama satu kekalahan debu merah. Waktu dan tempat ketika saatnya tiba, Akademi Bela Diri serta keluarga pelindung pulau, begitu banyak orang akan menonton. Saya tidak percaya bahwa satu kekalahan debu merah akan terus tidak menonjolkan diri. Jika dia tetap tidak menonjolkan diri, sudah didorong ke titik ini dan dia bahkan belum muncul, tanya Pan Yun. Qin Feng memejamkan mata dan berkata, jika dia dipaksa sejauh ini dan dia masih tidak muncul, lalu apa gunanya mendorong jika dia tidak cukup kuat untuk melakukannya dan dia tidak memiliki kehormatan pulau? Keluarga protektorat sama sekali. Ya Tuan, saya akan pergi mencari keluarga protektorat pulau lainnya untuk membahas ini. Setelah Pan Yun pergi, Qin Feng menghela napas dalam-dalam. Saya sebenarnya marah dengan kesombongan Tang Zichen. Sayangnya, keadaan pikiran. Pan Yun segera berunding dengan 3 keluarga perlindungan pulau besar lainnya dan memutuskan untuk mengeluarkan surat tantangan kepada Tang Zichen atas nama satu kekalahan debu merah. Waktu 3 hari kemudian, pada siang hari. Lokasi Pink Taman Hijau Pulau Marsial. Tujuan dari 4 keluarga penjaga pulau melakukan ini adalah pertama, untuk memerangi arogansi Tang Zichen dan menjaga kehormatan keluarga penjaga pulau. Kedua, untuk memaksa Wan David Red Das muncul. Keesokan harinya, Tang Zichen tidak pergi ke Departemen Penyembuhan lagi karena Tang Zichen merasa sedikit membuang-buang waktu untuk pergi ke Departemen Penyembuhan. Seni penyembuhannya sudah sangat kuat, tidak perlu berpura-pura berada di Departemen Penyembuhan. Tang Zichen datang ke Departemen Hukum Pedang dan menjadi siswa di kelas tahun pertama. 1. Departemen Hukum Pedang sekarang. Alasan utama mengapa Tang Zichen tidak pergi ke Departemen Hukum Pedang adalah karena semua yang Tang Zichen tunjukkan ke dunia luar saat ini adalah seni pedang, dan seni pedang selalu digunakan sebagai satu kekalahan debu merah. Jadi dia pergi ke Departemen Hukum Pedang dan dengan santai memasuki kelas tahun pertama. 1. Departemen Hukum Pedang. Teman sekelas kami menyambut Tang Zichen untuk bergabung dengan kelas tahun pertama kami di Departemen Hukum Pedang. Seorang guru tingkat Hautian berteriak di bidang bela diri kelas 1 dari Departemen Metode Pedang. Pah. Semua orang bertepuk tangan sekeras yang mereka bisa. Mereka sudah tidak asing dengan Tang Zichen, merupakan suatu kehormatan bagi seorang pria besar seperti Tang Zichen untuk bergabung dengan kelas pertama dari Departemen Metode Pedang. Terima kasih, tidak perlu sopan, saya harap semua orang akan menjagamu di masa depan. Tang Zichen melambaikan tangannya untuk memberi hormat kepada semua siswa di kelas 1. Kelas Departemen Metode Pedang benar-benar berbeda dari kelas Departemen Penyembuhan, di tempat yang menyerupai gimnasium, ruang kelas ini. Guru Departemen Hukum Pisau berkata kepada Tang Zichen, kamu baru saja dipindahkan dari Departemen Penyembuhan, mungkin kamu belum memahaminya, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Departemen Seni Bela Diri Murni kami mengambil jurusan Seni Bela Diri. Namun, kami tidak mengajarkan teknik seni bela diri, kami terutama mengajarkan niat, keterampilan internal seni bela diri dan sebagainya. Setiap siswa biasanya diturunkan dari keluarga ke keluarga, jadi kami tidak perlu guru kami untuk mengajar mereka. Jadi, kelas 100 siswa, setiap minggu kami akan memiliki pertandingan peringkat terus-menerus satu sama lain. Nanti, kami juga akan membentuk kelompok seni bela diri kami sendiri, tidak hanya di dalam kampus tetapi juga pergi ke sana, tempat misterius di Pulau Bela Diri untuk berlatih. Tang Zichen mengangguk. Alasan mengapa Tang Zichen beralih ke Departemen Pedang adalah karena kelompok bela diri itu. Adapun peringkat kelas dengan kekuatan Tang Zichen, dia secara alami akan menjadi yang pertama, dan tidak ada yang bisa menariknya ke tempat kedua. Namaku Guoqi, di masa depan, jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti tentang niat, kamu bisa datang dan berkonsultasi denganku. Guru kelas tahun pertama Departemen Hukum Pisau berkata kepada Tang Zichen. Oke, Tang Zichen mengangguk. Sayangnya, tidak mungkin bagi Tang Zichen untuk memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengannya karena semua pemahaman Tang Zichen tentang niat telah mencapai tingkat awal memiliki pedang di dalam hatinya, dan dia hampir siap untuk berkonsultasi dengan Tang Zichen. Guoqi melihat Tang Zichen menganggukkan kepalanya seolah-olah dia tidak menantikannya, jadi dia menambahkan, Tang Zichen, pemahaman saya tentang aspek niat telah mencapai puncak, memiliki pedang di tangan saya, dan di antara semua guru di seluruh Departemen Hukum Pedang, akulah satu-satunya yang telah memahami puncak memiliki pedang di tanganku, jadi kamu tahu itu, ya? Guoqi tersenyum rendah hati.
Baru pada saat itulah Tang Zichen melirik Guru Guoqi dengan penuh arti dan tersenyum. Guru Guoqi benar-benar kuat. Yah, saya pasti akan meminta nasihat Anda ketika saya tidak mengerti. Haha, Tang Zichen, saya pikir pemahaman Anda tentang aspek perawatan pasti telah mencapai pintu masuk memiliki pedang di tangan Anda. Bagaimana lagi Anda bisa mengalahkan mereka yang lebih tinggi dari Anda di dunia? Anda juga benar-benar membuat saya terkesan ketika saya memahaminya. Pengenalan memiliki pisau di tangan saya sudah berada di tahap awal Hautian, sementara Anda di gerbang dalam akhir memahaminya. Guru Guo terlalu dipuji. Tang Zichen memberinya sedikit anggukan. Guo Quan dianggap sebagai pemimpin kelas dari kelas Departemen Hukum Pisau. Tang Zichen, ada siswa di sana yang ingin melihatku, aku akan pergi ke sana dulu. Oke, kamu sibuk, jangan pedulikan aku pindah ke Departemen Seni Pedang, terutama untuk pertimbangan kelompok bela diri di masa depan. Saat Guo Jing pergi untuk menginstruksikan siswa lain, Tang Zichen melirik ke sekeliling kelas seni bela diri yang besar, yang dipenuhi dengan siswa yang berlatih melawan satu sama lain. Pada saat itu, Tang Zichen melihat wajah yang dikenalnya. Chu Yiyun. Tang Zichen tiba-tiba melihat bahwa di sudut ruang kelas bela diri Chu Yiyun memegang pisau sendiri berulang kali. Chu Yiyun juga dari Departemen Pedang, dan juga satu kelas, sungguh suatu kebetulan, kata Tang Zichen dalam hati. Setelah berpikir sebentar, Tang Zichen berjalan mendekat. Chu Yiyun. Tang Zichen memanggil. Chu Yiyun berbalik, sebenarnya dia sudah melihat Tang Zichen, dia baru saja melihatnya ketika Guru Guoqi berteriak untuk menyambut Tang Zichen, tetapi dia tidak pergi untuk menyambut Tang Zichen, bagaimanapun juga, dia tidak benar-benar berteman dengannya. Oh, selamat datang di kelas seni pisau tahun pertama. Chu Yiyun mengangguk kecil pada Tang Zichen. Apa yang kamu lakukan? Tang Zichen bertanya. Chu Yiyun berkata dalam hatinya, ini bukan omong kosong. Namun, Tang Zichen adalah penyelamatnya. Dia tersenyum dan berkata, membelah pedang dalam segala hal keakraban melahirkan keterampilan, bahkan jika itu adalah tindakan sederhana membelah atau menebas menjadi terampil akan membuat saya lebih berpengalaman, dan akan memungkinkan saya untuk belajar mengendalikan kekuatan saya lebih tepat. Tang Zichen berkata dalam hati, Chu Yiyun ini sebenarnya memiliki sedikit pemahaman. Dengan pemahamannya yang berlangsung seperti ini, aku khawatir dia akan segera memahami pengenalan memiliki pedang di tangannya. Tangan itu sama dengan memiliki pedang, tongkat, atau pistol di tangan seseorang. Semuanya memiliki arti yang sama, hanya perbedaan dalam senjata. Inti dari pemahaman adalah sama. Misalnya, jika Tang Zichen beralih ke tongkat atau cambuk, itu akan sama di dalam hatimu. Kalau begitu lanjutkan dan potong, aku tidak akan mengganggumu. Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi. Semua orang di kelas ini sedang melatih diri mereka sendiri, jadi Tang Zichen duduk diam sendirian, duduk di sampingnya, matanya melihat Chu Yiyun mengayunkan pedangnya berulang kali. Sosok melengkung di depan dan belakang, dengan lekuk tubuh yang sangat lembut dan sedikit feminitas dalam kepahlawanannya. Saya belum pernah menganggapnya cantik sebelumnya, mungkin karena saya dulu tidak senang melihatnya, tetapi baru-baru ini dia tampaknya telah mengubahnya kepribadian, jadi saya tidak melihat dia tidak bahagia seperti dulu, jadi setelah diperiksa lebih dekat Chu Yiyun memang cukup cantik. Saat ini Chu Yiyun masih memegang pedangnya, tapi dia mengerutkan kening, dia merasa Tang Zichen mengawasinya, menatap sepanjang waktu Chu Yiyun tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Tepat pada saat ini, seseorang dari luar masuk. Guru Guoqi sibuk dengan hormat berkata setelah melihatnya, sapa dekan. Saya mendengar bahwa Tang Zichen telah dipindahkan ke Departemen Pedang. Kata dekan. Ya, Din, apakah kamu mencarinya? Dia ada di sana. Guoqi menunjuk Tang Zichen. Tang Zichen sudah melihatnya, dan dekan sudah berjalan. Temui dekan. Tang Zichen menyapa dekan. Dekan adalah bawaan yang terlambat. Tang Zichen juga telah mencapai tahap ini ketika dia meninggal di kehidupan sebelumnya. Tapi sekali lagi, itu adalah kehidupan sebelumnya. Tidak ada yang layak dibanggakan, modal, jadi lebih baik untuk menyapa ahli bawaan dengan hormat. Tang Zichen, aku pernah mendengar bahwa kamu juga sangat berbakat dalam seni penyembuhan, jadi mengapa kamu memilih untuk beralih ke sistem pedang sekarang? Dekan bertanya sambil tersenyum. Selama bertahun-tahun, Tang Zichen adalah orangnya, murid yang paling dia banggakan. Seseorang dengan potensi seperti itu, dia ingin mengambil kesempatan untuk menerima Tang Zichen sebagai muridnya. Tetapi Tang Zichen bahkan tidak peduli pada Qin Feng, 3 orang terkuat di Pulau Marsial. Jadi Din bahkan tidak bisa memikirkannya. Lebih baik lupakan saja, jangan mempermalukan diri sendiri.
Guru Guoqi, yang berdiri di sampingnya, sibuk bertanya, Din, apakah Tang Zichen juga berbakat dalam seni penyembuhan? Dekan mengangguk, ya, Direktur Departemen Penyembuhan baru saja datang kepada saya untuk mengeluh. Dia mengatakan bahwa seorang jenius dari Departemen Penyembuhan telah pergi, dia tidak bisa hidup. Guoqi tertawa, Din, begitu, ya. Dekan berkata, saya sudah mempelajarinya. Bakat Tang Zichen dalam penyembuhan benar-benar sebagus seni bela diri. Kepala Departemen Penyembuhan mengatakan bahwa Tang Zichen mencetak nilai sempurna di setiap ujian, dan selama kompetisi mahasiswa baru Departemen Penyembuhan. Tang Zichen telah mencapai kekuatan penyembuh kelas 1. Dan selama kompetisi siswa baru, seorang penyembuh melihat Tang Zichen menyembuhkan dirinya sendiri dari setidaknya luka kelas 4, yang berarti bahwa Tang Zichen sekarang memiliki kekuatan setidaknya penyembuh kelas 4 juga. Apakah Anda pikir Kepala Departemen Penyembuhan akan menangis sampai mati jika seorang siswa jenius yang hanya memiliki kemampuan penyembuhan kelas 4 segera setelah menjadi mahasiswa baru pergi? Tang Zichen adalah nomornya salah satu jenius penyembuhan di Departemen Penyembuhan selama beberapa dekade. Ah, tidak mungkin. Tapi Tang Zichen terkekeh. Chu Yiyun, yang memegang pedang di sampingnya, juga melihat ke arah Tang Zichen saat ini, dan hanya ketika dekan mengatakan ini, Chu Yiyun ingat bahwa selama kompetisi mahasiswa baru, dia hampir dibunuh oleh ular iblis di 1000 Fort Demonic Grotto, dan akhirnya diselamatkan oleh Tang Zichen, yang menyelamatkannya tidak hanya dengan membunuh ular iblis tetapi juga dengan menyembuhkan luka-lukanya. Jadi benar-benar Tang Zichen yang menyembuhkan luka-lukanya. Memikirkan hal ini, Chu Yiyun memandang Tang Zichen dan tidak bisa tidak mengaguminya sedikit dari lubuk hatinya. Semua orang hanya tahu bahwa dia sangat berbakat dalam seni bela diri, tetapi siapa yang tahu bahwa Tang Zichen bahkan lebih berbakat dalam seni penyembuhan? Baiklah, Din, jangan menyanjungku. Tang Zichen tersenyum. Tapi Guru Guoqi memandang Tang Zichen dengan mata penuh kejutan. Orang ini benar-benar aneh, bakat seni bela dirinya sangat kuat, bahkan bakat penyembuhannya sangat kuat, dia masih bukan manusia. Dekan berkata, Tang Zichen, saya secara khusus datang untuk menemukan Anda hari ini, bukan untuk berbicara dengan Anda tentang Departemen Penyembuhan. Dekan ingin menemui saya tentang apa, tolong katakan. Dekan mengeluarkan sebuah surat dan berkata ini adalah surat dari keluarga protektorat. Dikatakan bahwa seorang murid dari keluarga protektorat dengan nama Sandi satu kekalahan debu merah akan menantangmu di Green Garden Pink pada siang hari 3 hari kemudian. Ah, Tang Zichen sibuk mengambil surat itu, dan itu memang tantangan. Penantangnya adalah debu merah satu kekalahan. Tang Zichen benar-benar tertawa dan menangis di dalam satu kekalahan debu merah menantangnya. Tantang dirimu sendiri. Jelas ini adalah surat tantangan yang tidak disetujui oleh satu kekalahan debu merah, dan merupakan tindakan pribadi oleh keluarga pelindung pulau, mungkin untuk memaksa satu kekalahan debu merah untuk menunjukkan dirinya. Guru Guo Quan terkejut, tidak mungkin, murid misterius satu kekalahan debu merah mengeluarkan surat tantangan kepada Tang Zichen. Ya, surat tantangan dikirim langsung ke saya, ini jelas merupakan dokumen paling resmi yang mewakili 4 keluarga protektorat pulau. Satu kekalahan debu merah, meskipun pria ini sangat rendah hati dan misterius dan menolak untuk diketahui keberadaannya. Identitas sebenarnya, tetapi pria ini jelas merupakan seorang jenius yang super, dia juga murid baru dari keluarga pelindung pulau, dan juga merupakan tahap akhir dari gerbang dalam, tetapi dia mengalahkan orang terkuat ke-10 di gerbang dalam Akademi Bela Diri kami. Daftar sukses. Tang Zichen, satu kekalahan debu merah berani menantangmu secara langsung, jadi dia harus memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanmu. Guoqi juga berkata, saya juga dalam kegelapan hari itu ketika One David Red Dash mengalahkan ahli peringkat 10 dari Inner Perfection Ranking, saya masih merasa terkejut dengan keterampilan pedang One David Red Dash. Tang Zichen, kali ini Anda mungkin benar-benar dalam bahaya. Sudah kubilang, keluarga perlindungan pulau tidak bisa dilampaui dengan mudah. Satu kekalahan debu merah mungkin adalah murid jenius utama mereka. Ketika dekan melihat bahwa Tang Zichen terdiam dan berpikir bahwa Tang Zichen khawatir, dia berkata, Tang Zichen, apakah Anda ingin menerima tantangan satu kekalahan? Saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda kalah dari debu merah satu kekalahan, kamu kemungkinan besar akan dilumpuhkan oleh debu merah satu kekalahan. Bagaimanapun juga kamu memotong lengan keluarga Wei Gulan Jingming terlebih dahulu, dan akan sopan untuk melumpuhkanmu. Tang Zichen tersenyum, jadi aku masih bisa menolak.
Jika kamu benar-benar tidak mau, kamu bisa mengabaikannya. Aku akan membakar tantangan ini juga, dan tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Itu tidak akan mempengaruhi reputasimu di akademi. Tang Zichen berkata dalam hatinya, kekalahan debu merah adalah diriku sendiri. Betapa lucunya, dalam hal ini aku akan menerima tantangannya. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan mengakhirinya. Din, aku akan menerima tantangannya. Tang Zichen tersenyum. Kamu yakin? Jika keluarga protektorat benar-benar ingin membiarkan satu kekalahan debu merah melumpuhkanmu dalam duel, aku tidak akan bisa menghentikannya. Kamu harus tahu bahwa kekuatanku tidak ada apa-apanya di depan orang-orang terkuat keluarga protektorat. Tang Zichen tersenyum, tidak apa-apa, balas saja mereka, aku menerima tantangannya. Baiklah kalau begitu. Dekan mengangguk. Dekan pergi tak lama setelah itu, Tang Zichen merasa tidak ada gunanya tinggal di kelas dan berjalan keluar dari kelas bidang bela diri. Begitu Tang Zichen keluar dari medan bela diri, Chu Yiyun mengikutinya keluar. Tang Zichen, untuk apa kamu mengikutiku? Tang Zichen bertanya dengan bingung. Chu Yiyun tampak sedikit tidak wajar dan berkata, Tang Zichen, selama kompetisi bayi baru lahir, di Gua Setan 1000 Kaki Desa Pemula, tubuhku ditembus oleh lidah ular iblis, apakah kamu benar-benar menyembuhkanku? Kamu masih memikirkan masalah ini, itu di masa lalu, tidak perlu menyebutkannya lagi. Aku menyelamatkanmu juga demi Liu Chenming, itu tidak ada hubungannya denganmu, dan itu benar-benar kebetulan bahwa aku akan berada di kelas yang sama dengan Anda di kelas tahun pertama Departemen Ilmu Pedang hari ini. Chu Yiyun berkata, Dekan berkata bahwa kamu juga jenius dalam penyembuhan. Awalnya aku berpikir bahwa kamu baru saja menyelamatkanku dari gua setan bawah tanah, dan kamu menemukan orang lain untuk menyembuhkan luka di tubuhku. Yah, aku menyembuhkannya. Kamu memiliki lubang di dadamu, bagaimana kamu bisa punya waktu untuk menemukan orang lain? Kamu akan mati jika aku tidak menyelamatkanmu. Sekarang kamu tahu hasilnya, jadi ada hal lain. Petik 2. Chu Yiyun mengerutkan bibirnya, jika itu masalahnya, maka payudaranya, seluruh bagian atas tubuhnya tidak semuanya terlihat oleh Tang Zichen. Tang Zichen tampaknya telah melihat apa yang dia pikirkan dan berkata, Chu Yiyun, kamu sengaja keluar untuk bertanya apakah aku yang menyembuhkanmu, kamu tidak ingin mengejar masalah aku melihat bagian atas tubuhmu. Kan? Jika demikian, Anda terlalu mengabaikan diri sendiri. Jam berapa sekarang, dan Anda masih memikirkan hal ini? Itu benar, saat itu semua pakaian Anda robek, telanjang. Telanjang, tetapi Anda tertutup darah, dan menurutmu, dalam hal ini, payudaramu sepertinya masih bisa merasakan sesuatu. Chu Yiyun berkata, jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu, lihat saja, ini bukan pertama kalinya kamu menghancurkan pakaianku di kota Linjiang. Aku hanya ingin tahu apakah kamu yang menyembuhkanku, dengan cara ini, aku berhutang pada kalian berdua. Ayo, siapa yang ingin kamu berhutang, tidak apa-apa aku pergi. Tang Zichen berjalan pergi. Chu Yiyun butuh beberapa saat untuk berbalik dan kembali ke kelas bela diri. Dia tidak bisa menahan nafas dalam. Jika masalah ini diketahui tunangannya Wang Peng, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Wang Peng sebagai tunangannya bahkan belum pernah melihat tubuh Chu Yiyun, tetapi dilihat 2 kali oleh Tang Zichen, meskipun yang kedua adalah untuk menyelamatkannya. Selain fakta bahwa tentu saja, Wang Peng tidak menyentuhnya, menjijikan. Sebenarnya Chu Yiyun bagaimana mengetahuinya? Setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri. Wang Peng sangat ingin tidur dengannya, tetapi tidak dapat melakukannya. Wang Peng mengikuti sedikit masalah. Hal ini kecuali untuk dirinya sendiri tidak ada yang tahu. Jadi Wang Peng sangat serius di permukaan, tidak memiliki ambiguitas dengan Chu Yiyun. Tujuannya adalah untuk tidak membiarkan Chu Yiyun menemukan bahwa dia memiliki masalah. Dan diam-diam, Wang Peng mencari perawatan medis di mana-mana untuk mengobati bagian bawah. Wang Peng bermimpi menyembuhkan yang berikut, tunangan yang begitu cantik. Dia tidak tahu dalam hati betapa dia menginginkannya, tetapi harus berpura-pura jijik. Kepahitan ini, hanya pihak-pihak yang tahu. Setelah Tang Zichen meninggalkan kelas, dia tanpa sadar datang ke bagian belakang Departemen Penyembuhan. Mungkin dia sudah terbiasa berlatih seni bela diri di sini sebelumnya, dan merasa bahwa tempat ini adalah tempat terbaik untuk menenangkan pikirannya dan memasuki keadaan berlatih bela diri, seni. Saat ini, tidak jauh dari tempat ini, seorang wanita sedang duduk di bawah pohon dalam keadaan kehilangan akal, seolah-olah dia sangat sedih. Chang Sun Wuyan. Tang Zichen melihatnya sekilas, dan ketika dia melihat Chang Sun Wuhen duduk di sana sendirian dalam keadaan suram, hati Tang Zichen sedikit sedih, seolah-olah dia sudah menebak mengapa dia datang untuk duduk di sini sendirian, dalam keadaan suram.
Chang Sun Wuyan pasti sangat murung karena Tang Zichen telah beralih ke sistem pedang. Chang Sun Wuhen selalu menyukai Tang Zichen, dan Tang Zichen sudah lama mengetahui hal ini, jadi tidak sulit untuk menebaknya. Tang Zichen mengawasinya diam-diam dari kejauhan untuk sementara waktu, dan ingin menyapa Chang Sun Wuhen. Namun, untuk beberapa alasan, Tang Zichen akhirnya menghela nafas dan berjalan pergi dalam diam. Prinsip Tang Zichen saat ini untuk hubungan adalah bahwa begitu Anda jatuh cinta, Anda tidak akan pernah menyerah, jadi jika Anda belum jatuh cinta, maka menjauhlah. Tang Zichen meninggalkan bagian belakang departemen penyembuhan dan baru saja keluar dari jalan utama, dia bertemu seorang kenalan. Yang Yijian, kenapa kamu di sini? Tang Zichen memanggil. Yang Yijian ini adalah orang yang memenangkan tempat kedua dalam kompetisi siswa baru, dia juga sangat kuat, pemahamannya tentang niat pedang telah mencapai titik memiliki pedang di tangannya untuk memulai, sementara tidak ada murid dari keluarga Pulau Penjaga kecuali Qin Xin dari keluarga Qin Gu telah memahami sampai memiliki pedang di tangannya untuk memulai. Ini berarti yang kekuatan Yijian pasti bisa bersaing dengan murid baru terkuat dari keluarga protektorat seperti Lan Jingming dan Lintang. Tang Zichen, kebetulan sekali bertemu denganmu. Yang Yijian sibuk tersenyum hangat. Apa yang membawamu ke departemen penyembuhan? Tanya Don Zichen. Aku tidak akan berbohong padamu, aku di sini untuk menjemput gadis-gadis. Yang Yijian tersenyum hehe. Hati Tang Zichen berdebar, Yang Yijian datang untuk menyembuhkan untuk menjemput gadis. Kamu tidak ingin mengejar Chang Sun Wuyan, kan? Tang Zichen dan Yang Yijian, yang juga dianggap sebagai teman yang tidak berkelahi, jika Yang Yijian ingin mengejar Chang Sun Wuyan, haruskah Tang Zichen mendukungnya? Bahkan jika Anda tidak mendukungnya, Anda tidak boleh meremehkannya. Kau ingin mengejar Chang Sun? Don sibuk bertanya. Hehehe. Yang Yijian memiliki senyum malu di wajahnya sebelum berkata, yang ingin aku kejar adalah Wen Qiang, bukan Chang Sun Wuyan. Oh. Untuk beberapa alasan, Tang Zichen merasa lega di dalam ketika dia mendengar bahwa itu adalah Wen Qiang yang dia kejar. Tang Zichen tidak dapat memahami dirinya sendiri, bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin menjauh dari Chang Sun Wuhen sebelum dia jatuh? Jatuh cinta. Mengapa ketika Anda melihat Yang Yijian datang ke sini untuk menjemput gadis-gadis Anda tiba-tiba menjadi gugup dan kemudian lega ketika Anda mendengar dia mengatakan bahwa itu adalah Wen Qiang yang dia kejar? Kau yakin mengejar Men Chan? Tanya Don Zimmer. Ya, Yang Yijian memandang Tang Zichen dengan bingung mengapa dia menanyakan pertanyaan ini kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jangan bingung, saya hanya berpikir bahwa Chang Sun Wuyan adalah tingkat yang lebih tinggi dari Wen Qiang dalam penampilan, selain itu, dia juga dievaluasi sebagai bunga halaman. Anda tidak memilih untuk mengejar Chang Sun Wuyan, melainkan Anda memilih untuk mengejar Wen Qiang, itu hanya sedikit mengejutkan. Yang Yijian tersenyum malu-malu ini, sebenarnya ada alasan untuk itulah Chang Sun Wuyan tingginya 1,76 meter sedangkan tinggi saya hanya 1,73 meter, jadi Anda tahu, saya masih lebih suka Wen Qiang yang lebih pendek dari saya. Tidak heran, Tang Zichen tersenyum tanpa berkata-kata. Yang Yijian bertanya, Tang Zichen, apakah Anda memiliki teknik yang baik dalam mengambil gadis? Ajari saya telah mengejar Wen Qiang sejak beberapa hari yang lalu, tetapi saya tidak tahu mengapa, dia selalu mengabaikan saya. Tang Zichen berkata, saudara Yang, sejujurnya, Wen Qiang dia memiliki tunangan, dalam keluarga protektorat. Ah, jadi begitu, tidak heran dia sepertinya tidak menyukaiku. Seperti yang terlihat, sayangnya. Yang Yijian menghela nafas dalam-dalam. Tang Zichen tersenyum, saudara Yang, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri, keluarga Pulau Lindungi tidak sekuat yang dipikirkan semua orang, saudara Yang, sebenarnya, saya tidak takut untuk memberitahu Anda, bahwa Lan Jingming dari keluarga Wei Gu, meskipun wilayahnya telah mencapai gerbang dalam yang lengkap, pemahamannya tentang niat pedang belum mencapai tingkat awal memiliki pedang di tangannya, hal yang sama berlaku untuk Lintang dari keluarga Huang Gu. Kamu, di sisi lain, meskipun Anda berada di tahap akhir gerbang dalam, Anda sudah memahami pengenalan memiliki pedang di tangan Anda. Oleh karena itu, bakat Anda tidak akan kalah dengan murid baru terkuat dari Guardian keluarga pulau. Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri sama sekali. Jika Anda meningkatkan kerajaan Anda ke kesempurnaan gerbang dalam, saya khawatir Anda akan bisa melawan Qin Xin dari keluarga Qin Gu. Ah, tidak mungkin, aku sekuat itu. Yang Yijian terkejut, dia sendiri bahkan tidak tahu bahwa dia bisa dibandingkan dengan keluarga Pulau Penjaga.
Oh, saya telah bertarung melawan mereka, dan saya tahu betul bahwa keluarga pelindung pulau tidak dapat mengambil yang paling berbakat sebagai murid setiap tahun, dan akan selalu meninggalkan beberapa, seperti Anda. Yang Yijian memandang Tang Zichen dengan setengah hati. Tang Zichen tersenyum, baiklah, aku tidak akan mengganggumu untuk menjemput anak perempuan. Yang Yijian sibuk bertanya, saudara Tang, Anda belum mengajari saya keterampilan apapun untuk menjemput anak perempuan. Tang Zichen diam-diam memikirkannya. Pada kenyataannya, hati Tang Zichen tidak menyetujui Yang Yijian mengganggu seorang wanita dengan tunangan. Bagaimanapun, cinta itu gratis. Alasan lain adalah bahwa Tang Zichen memiliki hubungan dengan Wen Qiang, dan jika Yang Yijian benar-benar dengan Wen Qiang, maka Tang Zichen akan sedikit malu. Lagi pula, dia juga cukup dekat dengan Yang Yijian. Menggabungkan dua alasan di atas, Tang Zichen tidak begitu menyetujui Yang Yijian mengejar Wen Qiang. Namun, Tang Zichen tidak dalam posisi yang baik untuk mengatakan hal seperti itu. Dengan ragu-ragu, Tang Zichen berkata tunangan Wen Qiang telah meninggalkannya untuk mengejar seorang wanita yang lebih menonjol dari keluarga protektorat, jadi keinginan terbesar Wen Qiang adalah menemukan seorang pria untuk mengalahkan tunangannya. Jika Anda dapat membantunya memenuhi keinginan ini, maka sebentar lagi dia akan jatuh cinta padamu. Terima kasih telah menunjukkan saya kebaikan besar saudara Tang. Saya, Yang Yijian, tidak punya gigi untuk dilupakan. Oh, itu tidak berlebihan. Tang Zichen berjalan pergi dengan hanya menghela nafas lega di dalam hatinya. Tang Zichen pergi ke tempat lain yang tenang untuk berlatih seni bela diri, tidak lagi memikirkan hal-hal emosional itu. Malam ini, Tang Zichen ingin pergi mencari Su Meiqian sebagai debu merah satu kekalahan. Setelah beberapa hari ini, mungkin Su Meiqian juga merindukan satu kekalahan debu merah. Karena Tang Zichen sudah setuju untuk bersamanya sebagai debu merah satu kekalahan, itu berarti Tang Zichen telah jatuh cinta, dan karena dia telah jatuh cinta, dia tidak akan pernah menyerah. Ini adalah prinsip cinta Tang Zichen sepanjang hidupnya. Dalam kehidupan terakhirnya, ketika dia menjadi Wind Lightning, jika Tang Zichen bisa mengetahuinya, lalu bagaimana dia bisa mengecewakan begitu banyak wanita yang penuh kasih sayang, terutama putri iblis itu, meskipun dia berasal dari sekte iblis, tetapi untuknya. Dia benar-benar dianggap memiliki jantung dan paru-parunya untuk mendekatinya. Hall of Demon Princess, kecantikan pertama dari Demon Cult, jenius pertama, kekuatan bahkan secara diam-diam melampaui kekuatan Wind Lightning. Dia mengubahnya menyamar dan diam-diam melakukan setengah tahun di sekte Wind Lightning. Sword Picker, yang disebut Sword Picker adalah pelayan yang diam-diam menunggu di samping saat berlatih pedang. Setengah tahun kemudian, dia diidentifikasi oleh Wind Lightning, dan pada saat itu, bukan saja Wind Lightning tidak tersentuh, dia bahkan memukulinya. Semua hal yang terjadi di kehidupan masa lalunya, sekarang Tang Zichen ingat benar-benar sedikit patah hati. Mungkin orang yang paling dia sesali di kehidupan masa lalunya adalah dia. Jadi, di generasi ini, Tang Zichen sangat takut mengecewakan wanita yang sangat mencintainya lagi. Bab 500. Jadi, Tang Zichen suka tetap low profile sehingga dia tidak terlalu menonjol, sehingga banyak wanita tidak menyukainya. Tapi low profile bukanlah solusi jangka panjang, dan akhirnya yang paling tajam sedang tampil. Tang Zichen membiarkan hatinya tenang dan berhenti memikirkannya. Ngomong-ngomong, Yang Yijian datang ke departemen penyembuhan dan menemukan Wen Qiang, yang juga tampak dalam suasana hati yang sangat buruk dan menolak permintaan Yang Yijian untuk mengundangnya makan malam serta mengajarinya seni bela diri. Yang Yijian menyapa Wen Qiang dan bersumpah padanya bahwa dia akan mengalahkan tunangannya sebelum dia pergi. Wen Qiang terkejut dan bertanya kepada Yang Yijian bagaimana dia tahu tentang tantangan itu. Setelah dekan Akademi Seni Bela Diri menjawab tantangan, cerita menyebar di Akademi Seni Bela Diri juga. Satu kekalahan debu merah akan berduel dengan Tang Zichen. Banyak orang membicarakannya, apakah Tang Zichen akan dikalahkan oleh debu merah satu kekalahan. Pada saat ini, di Departemen Teknik Pedang, Su Meiqian menginjak kakinya dengan kesal setelah mendengar berita itu dan memarahi dengan marah. Ini jelas sesuatu yang dilakukan tanpa persetujuan debu merah. Ini adalah tantangan pribadi dari 4 keluarga protektorat pulau. Tujuannya adalah untuk memaksa Red Dash untuk bertarung. Itu terlalu terkutuk. Red Dash dan Tang Zichen saling mengenal, itu sebabnya dia menyembunyikannya ketika Tang Zichen pergi ke keluarga pelindung pulau, tetapi keluarga pelindung pulau mencoba memaksanya untuk bertarung Tang Zichen. Su Meiqian tentu tidak menginginkannya di dalam hatinya. Tang Zichen juga temannya dan tidak ingin kekalahan Red Dash digunakan sebagai alat oleh keluarga perlindungan pulau untuk menghadapi Tang Zichen.
Malam itu, setelah Tang Zichen dan Liu Xiangyun menyelesaikan kencan mereka dan mengirim Liu Xiangyun kembali ke asramanya, Tang Zichen, dalam kegelapan, diam-diam berganti pakaian menjadi One David Red Dust dan mengenakan topeng One David Red Dust sebelum menuju ke rumah Su Meiqian asrama. Saat ini waktu sudah hampir jam 10 malam, agak terlambat. Tok tok tok, terdengar suara ketukan di jendela kamar asrama Su Meiqian. Su Meiqian baru saja selesai mandi dan mencuci pakaiannya dan hampir siap untuk tidur ketika ada suara ketukan. Su Meiqian membuka tirai dan bertanya-tanya apakah itu bisa menjadi debu merah yang dikalahkan, tetapi begitu dia membuka tirai, dia melihat debu merah yang dikalahkan tergantung terbalik di luar jendelanya. Su Meiqian sangat gembira dan membuka jendela dengan panik. Tang Zichen melompat ke dalam ruangan dalam sekejap, dan sebelum Tang Zichen bisa mendarat di tanah dan berdiri kokoh, Su Meiqian menabrak lengan Tang Zichen. "Mengapa kamu datang untuk mencariku? Aku sudah menunggumu setiap hari, aku sangat merindukanmu." Suara Su Meiqian berminyak dan penuh merinding saat dia menceritakannya. Tang Zichen juga memeluk Su Meiqian dengan kedua tangan dan tersenyum, "Aku di sini sekarang, kan? Lalu kenapa kamu sangat terlambat?" Su Meiqian menggerutu. "Oh, butuh waktu bagiku untuk datang dari keluarga protektorat. Dan keluarga protektorat tidak ada di sebelah, jadi aku bisa datang kapanpun aku mau." Su Meiqian mengangguk dan tetap dekat dengan Tang Zichen, tetapi baru pada saat itulah Tang Zichen merasakan sesuatu yang aneh melihat ke bawah. Su Meiqian baru saja selesai mandi dan hanya mengenakan gaun tidur, dan dia tidak memakai apapun di dalamnya. Tang Zichen tidak bisa tidak memberikan ini, sepertinya datang pada waktu yang buruk. "Ada apa?" Su Meiqian sendiri terlalu bersemangat dan bahkan tidak terlalu memikirkannya sampai Tang Zichen bereaksi ketika dia menatap payudaranya, tersipu dan menundukkan kepalanya, mengerutkan bibirnya, lembut dan menggemaskan. Beberapa detik kemudian, Su Meiqian bertanya dengan lembut, "Apakah itu terlihat bagus?" Tampaknya malu dan bersemangat. Tang Zichen mengangguk, tampan orang-orang cantik, bahkan payudara yang lebih indah. Su Meiqian sangat bahagia di dalam dan berkata dengan lembut, "Di masa depan, semua yang saya miliki adalah milik Anda." Tang Zichen tergoda oleh kata-kata hebat seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya, dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi menghasilkan beberapa reaksi. "Aku benar-benar datang pada waktu yang buruk hari ini, aku datang terlambat, aku ingin berjalan-jalan denganmu tetapi aku tidak berharap kamu sudah mandi. Lain kali lebih awal kalau begitu," kata Su Meiqian. "Oke, kalau begitu aku akan pergi dulu hari ini." Tang Zichen bersiap untuk mundur. Su Meiqian berkata, "Kamu datang jauh-jauh ke sini untuk mengucapkan beberapa patah kata lalu pergi. Tapi kamu sudah akan beristirahat, lain kali ada banyak kesempatan." Tang Zichen berjalan ke jendela dan hendak terbang. Su Meiqian merasa 1000 kali lebih sulit untuk pergi dan tiba-tiba memeluk Tang Zichen dari belakang. "Jangan pergi," bisik Su Meiqian. Apa maksudmu, jangan pergi?" 10 detik kemudian, Su Meiqian berbisik, "Tetap hidup." Kata terakhir tinggal, Su Meiqian berkata dengan sangat pelan sehingga hampir tidak terdengar lagi, tetapi Tang Zichen masih mendengarnya. Tubuh Tang Zichen bergetar, "Tinggal dan hidup." Apa artinya? Tang Zichen pasti tahu. Tang Zichen tidak pernah berpikir bahwa dengan Su Meiqian akan berkembang begitu cepat hingga saat ini. Tenggorokan Tang Zichen menjadi sedikit kering sejenak dan berkata, "Ini oke." Su Meiqian, bagaimanapun, secara bertahap mengumpulkan keberaniannya dan tampaknya telah membuat keputusan, lalu dengan tegas berkata, "Ya. Kamu harus tahu apa artinya ini akan terjadi." Tang Zichen berkata dengan susah payah, dia ingin berjalan, tetapi sekarang tiba-tiba kakinya sangat berat sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Sepertinya Tang Zichen masih laki-laki, dan menjadi seorang pria adalah sesuatu yang tidak bisa dia tolak. "Aku tahu," Su Meiqian berkata dengan lembut. "Kamu tidak takut berkembang terlalu cepat. Hatiku sudah menjadi milikmu, dan aku akan memberikan segalanya dan melakukan segalanya untukmu, bahkan jika kamu mengecewakanku di masa depan aku tidak peduli lagi. Debu merah tetaplah." Ketika Tang Zichen mendengar kata-kata Su Meiqian, dia tiba-tiba berbalik, menghadap Su Meiqian, dan dengan ganas mencium bibir merah Su Meiqian, melingkarkan kedua tangannya di pinggangnya dan mematikan tubuhnya ke tubuhnya sendiri. Suhu di dalam ruangan sepertinya naik tiba-tiba. Tang Zichen seperti binatang buas yang emosional. Ciuman pertama Su Meiqian agak berlebihan, tetapi bau maskulin dari tubuh Tang Zichen membuatnya merasa panas di sekujur tubuh, dan tubuhnya perlahan dan tanpa sadar merespons.
Tang Zichen pertama kali mencium Su Meiqian agak berlebihan, tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya karena dia telah mengalami ini di Linjiang. Ketika Su Meiqian merasakan perubahan pada tubuh Tang Zichen, dia tersipu, gugup dan pada saat yang sama, jantungnya berdegup kencang, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tang Zichen secara bertahap melepaskan pakaian Su Meiqian. Suhu satu sama lain baru turun sekitar jam 11 malam, dan apa yang terjadi pada jam itu mengubah Su Meiqian dan Tang Zichen. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa Anda memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang Anda hadapi. Su Meiqian setengah memejamkan matanya, memeluk Tang Zichen, kepalanya bersandar di dada Tang Zichen, merasakan bahwa tubuh Tang Zichen luar biasa kuat. Ini terbukti dari tadi, rasa bahagia mengalir di hati Su Meiqian, sungguh semoga kebahagiaan ini langgeng. Bersambung.